Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali ke pembelajaran matematika. Hari ini Miss akan membahas materi di bab 9 ya, yaitu salah satu bagian dari bangun ruang sisi datar. Nah, yang bab 9 ini ada kubus dan balok. Sedangkan nanti di bab 10 setelah PTS kita akan mempelajari prisma dan limas. Nah, apa aja sih yang kita pelajari di bab 9? Di bab 9 ini yang pertama yaitu materi hari ini misalkan menyampaikan tentang unsur-unsur kubus dan balok. Kemudian berikutnya kita akan pelajari luas dan volume dari kubus. Dan yang terakhir kita akan mempelajari luas dan volume dari balok. Oke, yang pertama ya. Yang pertama itu tentang unsur-unsur dari kubus dan balok. Nah, sebelum ke unsur-unsurnya, pertemuan sebelumnya Miss memberikan tugas yaitu mengenai di sekitar kita apa saja sih bangun ruang yang berbentuk balok dan kubus. Nah, di sini ada bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya kubus dan balok ya. Di sini ada bola, ada kerucut, ada tabung. Nah, bola, kerucut, tabung itu dipelajari nanti di kelas 9. Jadi kalau untuk kelas 8 kita mempelajari bangun ruang sisi datar. Nah, ini salah satu atau beberapa contoh dari bangun ruang di kehidupan kita. Nah, kemudian ini adalah macam-macam bangun ruang. Limas segi 4. Nah, limas itu juga banyak macamnya ya, tergantung alasnya berbentuk apa. Ini ada tabung. Tabung itu termasuknya bangun ruang sisi lengkung. Nanti dipelajari di kelas 9. Termasuk kerucut juga, kemudian ada balok, ada bola, ada kubus, dan terakhir ada prisma. Oke, yang pertama, unsur-unsur kubus dan balok. Oke, dimulai dari kubus ya, walaupun banyak kesamaan ya unsur-unsur dari kubus dan balok. Yang pertama ada titik sudut. Perhatikan ya, di sini titik sudut salah satu contohnya adalah titik G ya. Di sini ditunjukkan di gambar salah satu contohnya titik sudut itu adalah titik G. Nah, kemudian ketika kita diminta menyebutkan semuanya titik sudut, maka ada banyak ya. Ada G, kemudian di sini ada F, terus di sini ada E, ada A, ada D, ada titik sudut C, ada titik sudut B. Maka keseluruhannya pada kubus ini terdapat 8 titik sudut. Ya, jadi titik sudutnya ketika ditanyakan ada berapa titik sudut, ada 8. Ya. Jadi titik sudut di kubus itu ada 8. Tadi yang sudah Miss sebutkan satu per satu. Kemudian ada rusuk. Nah, ini jangan salah menyebut ya. Ada rusuk. Oke, di sini rusuknya ditunjukkan kalau digambar salah satu contohnya ini. Dari G ke C ini adalah rusuk. Dari C ke D juga rusuk. Dari A ke D itu rusuk juga. Dari E ke A itu rusuk. Jadi kalau di total ada berapa rusuk pada kubus ya, ada berapa rusuk pada kubus? Jumlahnya ada 12 ya. 1 2 3 4 di bawah. Kemudian yang bagian tegak 4 juga. Jadi 8, kemudian yang di atas ada 4 juga. Maka jumlah rusuk itu ada 12 ya. Ini sebutkan tidak semuanya, hanya salah satu contoh aja. Kalau di sini nih salah satu contoh rusuknya adalah yang ditunjukkan itu dari
G ke C atau C ke G. Ini masih banyak lagi ya, ada dari C ke D dan seterusnya. Harus ada 12. Nah, kemudian yang ketiga ada sisi atau bidang. Jadi sisi ini ada juga yang menyebutnya dengan bidang. Ya, sama aja. Nah, sisi atau bidang itu adalah bagian yang diarsir. Nih, ditunjukkannya dengan diarsir. Ini adalah sisi. Contohnya berarti sisi CDGH atau CDHG. Di sini contohnya CDHG. Ada contoh lain yang di bawah yang paling mudah yaitu ABCD. Itu disebut sisi juga atau bidang. Nah, ada berapakah sisi pada kubus? Ya, ini dan seterusnya. Ada berapakah sisi pada kubus? Sisi atau bidang pada kubus ada 6. Ya. Jadi, sisi atau bidang pada kubus itu ada 6. Sekali lagi, titik sudut ada 8, rusuk kubus ada 12, kemudian sisi atau bidangnya ada 6. Jadi sekarang sudah bisa ya membedakan mana sisi, mana rusuk, mana titik sudut. Oke, unsur yang berikutnya. Yang keempat ada diagonal sisi. Ya, kalau tadi kita sudah belajar sisi atau sudah mengetahui sisi, sekarang ada diagonal sisi. Nah, diagonal sisi itu salah satu contohnya di sini diberi contoh dari A ke F dan dari E ke B. Ya, A ke F, kemudian E ke B. Kalau mau contoh satu lagi, dari A ke C itu juga diagonal sisi. Satu lagi dari B ke D itu diagonal sisi juga. Dan seterusnya. Nah, ada berapa diagonal sisi pada kubus? Setiap sisi itu terdapat 2 diagonal sisi. Ya, perhatikan nih. Sisi A, B, F, E atau yang bagian depan. Itu kan ada 2 ada 2 diagonal sisinya. Nah, karena sisi itu ada 6, jumlahnya kan tadi ada 6, maka tinggal kamu kali 2 aja. Jadi diagonal sisi totalnya ada 12. Ya, diagonal sisi pada kubus ada 12. Kemudian diagonal ruang. Nah, di sini diberi contoh dari H ke B. H ke B itu diagonal ruang. Beda ya. Paham ya bedanya dengan diagonal sisi. Kalau diagonal sisi itu dari H ke F, dari H ke C. Nah, itu diagonal sisi. Sedangkan diagonal ruang itu menembus ruangnya. Dari H ujung atas ke B ujung bawah, tapi dia melewati ruangan kubusnya. Jadi bukan hanya membagi sisinya ya. Selain dari H ke B, bisa juga dari A ke G. A ke G. Kemudian satu lagi contohnya dari E ke C. Dari E ke C dan berikutnya atau dan seterusnya. Ada berapa kalau kita sebutkan semua diagonal ruang? Nah, diagonal ruang totalnya ada ini 1, 2, 3, 4. Jadi ternyata total diagonal ruang itu ada 4. Nah, sedikit ya 4, jadi kita sebutkan aja. Kita tulis semuanya kalau ini. Dari A ke G sudah, H ke B juga sudah, dari E ke C juga sudah. Nah, yang belum kita sebut adalah dari D ke F atau dari F ke D, sama aja. Nah, kayak gini ya. Dari D ke F, kemudian G ke G ke A, H ke B, E ke C. Jadi totalnya ada berapa? Ada 4.
Ada 4 diagonal ruang. Kemudian yang keenam, nah ini yang suka tertukar nih. Diagonal sisi atau diagonal bidang dengan bidang diagonal. Ya, beda ya. Jadi kalau ini diagonal sisi, itu diagonal yang ada pada sisi atau bidang. Nah, kalau bidang diagonal, contohnya yang diarsir warna merah ini, yaitu BDHF. BDHF. Nah, karena bidang diagonal maka bentuknya bukan garis, ya, bukan garis, tapi dia merupakan satu bidang. Selain BDHF, yang mana lagi? ACGE. Ya, ACGE. Satu lagi Miss beri contoh. Contoh yang lain adalah ACGE tadi sudah, kemudian ABHG itu juga bidang diagonal. ABGH, ABGH dan seterusnya. Ya, masih banyak nih dan seterusnya. Dari 3 contoh itu, ketika kamu diminta atau suruh menyebutkan semua bidang diagonal ada berapa, maka totalnya bidang diagonal itu ada 6. Ya. Jadi ada 6 bidang diagonal. Nah, nanti silakan sisanya bisa disebutkan. Ada 6 itu apa saja. Tadi Miss sudah menyebutkan 3 contoh. BDHF, kemudian ACGE, ABGH. Berarti masih ada 3 lagi ya. Silakan nanti dicari. Oke, nomor selanjutnya atau pembahasan selanjutnya yaitu balok. Nah, unsur-unsur kubus dengan balok itu sebetulnya tidak jauh beda ya, malah sama, banyaknya itu sama. Hanya saja yang membedakan itu ketika kita menghitung panjangnya. Nah, itu baru nanti ada perbedaan. Oke, yang pertama titik sudut. Titik sudutnya sama juga ya. Salah satu contohnya di sini titik F, titik A, titik B, dan seterusnya. Ini titik sudut semuanya. Totalnya sama ya. Titik sudut ada 8. Jadi totalnya sama. Titik sudutnya ada 8. Kemudian rusuk juga sama. Ada rusuk AB, BC, CG, BF, dan seterusnya. Maka total rusuknya sama juga dengan kubus, yaitu ada 12. Titik sudut sudah, rusuk juga sudah. Kemudian sisi atau bidang. Ya, sisinya sama juga, ada 6. Salah satu contohnya A, B, C, D. Kemudian sisi A, B, F, E. Ya, itu sama juga, ada 6. Ya, jadi sama nih. Titik sudut, rusuk, dan sisinya jumlahnya sama dengan kubus. Dan bagiannya pun tentunya sama ya, hanya berbeda ukuran saja. Kalau kubus kan persegi ya, semuanya persegi tuh, 6 sisinya berbentuk persegi. Sedangkan kalau balok itu berbentuk persegi panjang. Nah, berikutnya ada diagonal sisi atau diagonal bidang. Ini sama juga. Di sini diberikan contoh dari A ke C. Ya, contohnya A ke C, kemudian Miss beri contoh lagi B ke D, dan satu lagi dari B ke G. Nah, dan seterusnya. DST itu dan seterusnya. Maksudnya masih banyak lagi. Di sini Miss hanya memberikan 3 contoh saja. Nah, berapa total diagonal sisi atau diagonal bidang? Sekali lagi ya, sisi sama dengan bidang. Jadi jangan aneh ketika ada yang menyebut diagonal sisi, ada juga buku yang menyebut diagonal bidang. Nah, totalnya sama dengan tadi ya.
dengan tadi di kubus, yaitu ada 12 diagonal sisi atau diagonal bidang. Kemudian yang kelima, diagonal ruang. Di sini diberi contohnya dari E ke C. Nah, Miss beri contoh satu lagi dari A ke G, itu juga diagonal ruang dan seterusnya. Ada berapa diagonal ruang? Diagonal ruang pada balok juga sama jumlahnya ya dengan diagonal ruang pada kubus, yaitu ada 4. Jadi sama, ini EC, kemudian AG, kemudian FD, dan yang terakhir itu dari H ke B. Jadi totalnya sama juga, ada 4. Kemudian yang terakhir bidang diagonal. Ya, jangan terbalik dengan diagonal bidang. Kalau diagonal bidang atau diagonal sisi itu bentuknya garis. Seperti dari A ke C nih, dari A ke C kan garis ya, dari B ke D garis. Sedangkan kalau bidang diagonal itu bentuknya adalah suatu bidang. Nah, ini contohnya adalah BDHF. Ini contohnya sama dengan tadi ya. BDHF, Miss beri contoh satu lagi. Selain BDHF, ada juga EFCD atau CDFE boleh. CDFE. Nah, dan seterusnya. Ada berapakah bidang diagonal? Sama juga dengan ini ya, dengan tadi kubus. Totalnya bidang diagonal itu ada 6. Nanti sisanya bisa kalian identifikasi sendiri. Ya, jadi sekali lagi jumlah unsur-unsur pada balok dan kubus itu sama ya. Jadi tadi mulai dari rusuk, titik sudut, kemudian sisi atau bidang, kemudian diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal itu sama semua jumlahnya ya. Tapi perbedaannya adalah di ukurannya saja. Oke, materi hari ini sampai unsur-unsur ya. Jadi kita mengenal unsur-unsur dari balok dan juga dari kubus. Ya, untuk tambahannya, Miss tambahkan sedikit tentang jaring-jaring. Nah, ini dia jaring-jaring kubus dan balok. Sebetulnya ini tidak perlu dihafal ya. Jadi ada banyak bentuk jaring-jaring kubus. Di sini ada 11 macam. Kalian tidak perlu menghafal semua. Yang penting adalah kamu paham bahwa jaring-jaring kubus itu ketika dilipat, misalnya nih bentuk yang satu ini ya. Ketika kalian lipat, maka akan membentuk kubus yang lengkap gitu. Ada tutupnya, ada alasnya, kayak gitu. Ya, jadi ini tidak hanya bentuk nomor 1 saja ya, jaring-jaring kubus itu ternyata bisa ada 11 macam. Ya, jadi kalau dulu mungkin waktu SD hanya mengenal beberapa bentuk jaring-jaring kubus, sekarang kalian mengenal lebih banyak lagi. Demikian juga dengan balok. Ya, balok juga sama, tidak hanya satu jaring-jaring balok saja. Nah, biasanya yang ini yang sering dipakai ya. Nah, ternyata bisa banyak bentuknya. Dan kayak gini. Di sini ada 11 macam jaring-jaring balok. Ketika kalian lipat gambar ini nih, jaring-jaring balok ini, maka akan terbentuk balok kayak gitu. Oke, materi hari ini Miss cukupkan sampai di sini. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari volume dan luas dari kubus. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.